Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Irwan Nasari, Master Medical Education, NIDN 09020861. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada semester ini, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya ialah ilmu kesehatan masyarakat. Penting saya sampaikan bahwa mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan diberikan untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat merupakan salah satu mata kuliah khusus bagi mahasiswa program studi pendidikan dokter pada jenjang semester 4 yang berorientasi pada pemahaman kepada mahasiswa tentang kesehatan masyarakat di masa depan serta peran dokter dalam kesehatan masyarakat. Metode pembelajaran dengan metode bauran, teori, dan diskusi. Pada mata kuliah ini, CPMK yang diharapkan mampu dicapai mahasiswa yaitu 1. Mampu mengkonsepkan kesehatan masyarakat secara komprehensif menurut teori Bloom. 2. Mampu menelaah sistem kesehatan dan model kebijakan kesehatan nasional secara tepat dan komprehensif. 3. Mampu mengkonsepkan model perilaku dan cara berperilaku hidup bersih sehat pada masyarakat secara baik dan komprehensif. 4. Mampu mengimplementasikan promosi dan edukasi kesehatan secara sistematis. Materi mata kuliah diantaranya adalah ada 18. Yang pertama, konsep dan definisi IKM. Yang kedua, sistem kesehatan nasional dan pelayanan kesehatan primer. Yang ketiga, manajemen puskesmas dan rumah sakit. Yang keempat, konsep sehat dan sakit. Yang kelima, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam, promosi dan pendidikan kesehatan. Yang ketujuh, gizi kesehatan masyarakat. Kedelapan, kesehatan lingkungan. 9, kesehatan ibu dan anak. 10, konsep dan penerapan serta ukuran-ukuran demografi. 11, wabah. Ke-12, screening. Ke-13, epidemiologi penyakit menular. Ke-14, epidemiologi penyakit tidak menular. Materi ke-15, konseling dan konsultasi. Materi ke-16, sistem rujukan. Ke-17, surveillance. Dan materi ke-18 adalah pembiayaan kesehatan. Beberapa mata kuliah tersebut diperoleh dari buku dan artikel yang relevan. Buku yang digunakan antara lain: 1. Sistem Kesehatan Nasional Indonesia. 2. Sistem Kebijakan Kesehatan Indonesia. Yang ketiga, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Pustaka pendukung adalah artikel yang relevan dengan topik, serta contoh kasus masalah kesehatan masyarakat yang bersumber dari artikel dan jurnal. Metode pembelajarannya ada 2, bentuknya berupa interaktif lecture dan metodenya discovery learning. Media pembelajaran pada mata kuliah ini, untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa media pembelajaran. Beberapa media pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama, grup WhatsApp. Media sosial ini kita gunakan untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa terkait mata kuliah. Grup media sosial juga berperan penting sebagai sarana komunikasi bagi mahasiswa jika ada yang berhalangan untuk mengikuti proses perkuliahan dan menjadi sarana dalam memberikan informasi terkait instruksi tugas yang diberikan. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media ini untuk tanya jawab terkait materi kuliah yang belum dipahami. Yang kedua adalah Google Drive. Digunakan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menyetor atau mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Ketiga adalah Zoom dan Google Meet. Digunakan sebagai media komunikasi dalam proses pembelajaran karena kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat dilakukan secara kombinasi atau hybrid learning. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Setiap materi kuliah yang akan saya sampaikan dan bahasa secara bersama dengan mahasiswa, maka materi kuliah itu saya kemas dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint ini dalam konteks ini berfungsi sebagai media pembelajaran dalam penyampaian materi kuliah sehingga mahasiswa dapat mudah untuk memahami pokok-pokok penting dan materi kuliah yang disampaikan pada setiap pertemuan. Sebelum materi kuliah berlangsung, biasanya Microsoft PowerPoint itu saya bagikan lebih awal ke grup WA mata kuliah. Yang kelima, YouTube digunakan sebagai sarana yang peroleh
yang akan digunakan dalam praktek menyimak kritis. Kriteria penilaian mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat ini diberikan kepada mahasiswa selama 17 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini, saya tidak hanya memberikan penilaian dengan mengacu pada akumulasi mid test dan final test, akan tetapi ada penilaian ujian blok yang terdapat pula 2 indikator yang saya gunakan sebagai penilaian akhir mahasiswa pada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Kedua aspek penilaian itu meliputi aspek formative assessment dan summative assessment. Pada aspek formative assessment terdapat 4 item penilaian, yaitu kuis 1 yang bobotnya 10%, kuis 2 10%, kuis 3 10%, dan kuis 4 10%. Sedangkan pada aspek summative assessment ada mid test dengan bobot 30% dan final test 30%. Akumulasi dari aspek penilaian ini diberikan bobot secara total 100, yang artinya mahasiswa yang mencapai rentang skor itu memperoleh nilai maksimal yaitu A pada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan proses perkuliahan, berikut ini saya sajikan video pembelajaran pada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat terkhusus pada materi promosi dan pendidikan kesehatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Sore. Bagaimana kabar? Baik. Ya. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada sore hari yang berbahagia ini kita akan mengikuti mata kuliah dengan topik promosi dan pendidikan kesehatan. Namun sebelumnya, seperti kebiasaan kita di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Muhammadiyah, sebelum memulai kuliah, mari kita sama-sama berdoa, dan doanya dipimpin oleh mahasiswa. Silakan. Baik, untuk sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, agar semuanya berjalan dengan lancar dan baik, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, terima kasih adik yang tadi telah memimpin doa. Judul kuliah kita pada sore hari ini adalah promosi dan pendidikan kesehatan. Adik sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kita sementara berada di mata kuliah apa? Sekarang mata kuliah apa? Ilmu kesehatan masyarakat. Nah, pada mata kuliah ini adik-adik akan mendapatkan banyak topik, ya, ada 18. Salah satunya adalah tentang promosi dan pendidikan kesehatan. Namun sebelumnya saya kasih review sedikit, ya, bahwa sebelumnya itu adik-adik telah belajar tentang konsep sehat dan sakit. Adik-adik juga sudah belajar tentang sistem kesehatan nasional dan sistem pelayanan kesehatan primer, ya. Dan adik-adik juga telah belajar tentang manajemen rumah sakit dan manajemen puskesmas. Nah, adik-adik sekalian, saya overview materi yang telah adik-adik terima sebelumnya, bahwa salah satu bangsa yang maju yaitu adalah memiliki derajat kesehatan yang tinggi, ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Jadi kesehatan ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam bernegara kita, karena ini akan berpengaruh terhadap produktivitas dan meningkatkan daya saing bangsa. Adik-adik sekalian, saya ingin bertanya dulu, menurut adik-adik definisi dari promosi kesehatan itu apa? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Iya, silakan. Jadi menurut saya definisi dari promosi kesehatan itu adalah merupakan suatu langkah bagaimana supaya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, langkah memberikan edukasi untuk masyarakat menjaga kesehatannya. Oke, masih yang lain? Silakan, Dek. Iya, silakan. Menurut saya promosi kesehatan itu merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan angka kesehatan pada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan angka kesehatan, derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih atas jawaban dari semuanya. Nah, saya yakin materi tentang promosi kesehatan ini adik-adik telah dapatkan atau peroleh informasinya baik melalui jurnal, melalui berita, ataupun melalui artikel yang adik-adik telah baca, ya. Jadi, kalau kita melihat bahwa menurut Ottawa Charter, ya, bahwa promosi kesehatan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, ya.
Kemudian menurut WHO, promosi kesehatan merupakan proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan mereka. Ya, jadi kalau kita melihat dua definisi ini, adik-adik sekalian, bahwa definisi promosi kesehatan itu adalah bagaimana supaya masyarakat kita mampu meningkatkan dan memperbaiki kesehatan masyarakat. Ya, jadi itu adalah definisi dari promosi kesehatan, bahwa seluruh upaya atau seluruh kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Paham adik-adik ya? Oke. Kemudian selanjutnya, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2005, bahwa promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, kalau definisi dari Kementerian Kesehatan itu menambahkan bahwa semua upaya tadi itu harus berasal dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat ya, dan untuk masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat ya. Dan dijelaskan lagi, dideskripsikan lagi bahwa agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta bagaimana mengembangkan kegiatan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, dari tiga definisi itu tadi mudah-mudahan memberikan gambaran tentang definisi kesehatan masyarakat, promosi kesehatan ya. Selanjutnya tentu yang menjadi pertanyaan kita, sebenarnya promosi kesehatan ini bertujuan untuk apa ya? Tujuan dari promosi kesehatan itu adalah bagaimana mengubah perilaku individu, baik individu maupun masyarakat di bidang kesehatan. Ya. Kemudian tujuan khususnya adalah bagaimana menjadikan kesehatan itu sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Kenapa ini menjadi tujuan? Karena pada realitanya sekarang adik-adik sekalian, bahwa masih banyak masyarakat kita ini yang belum sadar tentang pentingnya kesehatan. Ya kan? Nanti mereka baru sadar tentang pentingnya kesehatan ketika mereka sakit, ya, ketika mereka harus berobat ke fasilitas kesehatan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Kata kunci dari tujuan yang kedua ini, bagaimana masyarakat kita secara mandiri. Jadi tidak mungkin tenaga kesehatan, apalagi adik-adik semua calon dokter nanti ya, tidak mungkin dokter, tenaga kesehatan lain yang harus mengawal atau mengontrol perilaku sehatnya masyarakat selama 24 jam. Tidak mungkin kan? Jadi kita harus bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana mereka sadar, dan nanti secara mandiri mereka kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk supaya mereka bisa hidup sehat. Paham deh ya? Oke. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah bagaimana mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ya, kita tahu bersama bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia sehat atau visi masyarakat yang sehat, tentu disediakan fasilitas-fasilitas atau sarana-prasarana pelayanan kesehatan. Nah, kita berharap dengan adanya promosi kesehatan yang kita berikan, itu bisa terjadi pengembangan dan penggunaan secara tepat dari sarana kesehatan tersebut. Oke, kita lanjut lagi adik-adik sekalian, bahwa ada 5 level dari prevensi ya, preventif itu. Yang pertama adalah promosi kesehatan. Jadi mata kuliah kita pada hari ini tentang promosi kesehatan itu adalah satu di antara 5 level promosi kesehatan. Bahkan promosi kesehatan ini menjadi ujung tombak atau level pertama dalam bagaimana kita melakukan pencegahan ya, atau dalam upaya kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Ada 5, ada menurut Level dan Clark ya, bahwa yang pertama promosi kesehatan, yang kedua perlindungan khusus, yang ketiga adalah diagnosis dini dan pengobatan segera, dan yang keempat bagaimana mengurangi terjadinya kecacatan, dan yang kelima pemulihan. Nah, perlu saya tekankan lagi ya pada adik sekalian, kalian sebagai mahasiswa kedokteran, calon dokter ya, kita ini dokter, tidak hanya belajar tentang bagaimana rehabilitasi, bagaimana mengurangi terjadinya kecacatan, tapi kita juga harus memiliki kompetensi untuk bisa melakukan promosi kesehatan ya. Selanjutnya lagi, apa strategi promosi kesehatan ya? Strategi promosi kesehatan itu dibagi
tiga ya, ada tiga. Yang pertama adalah advokasi, yang kedua dukungan sosial, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Menurut adik-adik, model kegiatan advokasi itu seperti apa? Silakan. Ya. Tapi dokter, mungkin yang biasa seperti besok-besok yang contohnya Pengmas, kami biasa melakukan advokasi itu dalam rangka kayak menggunakan poster begitu, jadi kami lakukan dari ataupun dengan cara door to door gitu ke masyarakat. Jadi ada sebuah poster yang kami sudah sediakan memang, contohnya berisi PHBS misalnya. Nah, jadi sana tuh ada kayak bagaimana cara cuci tangan benar, terus perilaku yang benar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawaban yang bagus. Ada lagi yang memberikan tanggapan yang lain? Silakan. Silakan, Dek. Ya, advokasi itu seperti apa? Ya. Jadi advokasi itu dimana kita sebagai mahasiswa kedokteran, nah kita itu terjun secara langsung ke masyarakat dan seperti tadi dengan membawa poster yang dimana kita menghampiri masyarakat itu sendiri dan langsung memperkenalkan secara jelas di hadapannya, nah sehingga adanya feedback di antara promosi seorang yang memperkenalkan dengan orang yang menerima materi tersebut. Oke, ini angkatan kalian ini kelas ini sangat cerdas-cerdas ya mahasiswanya. Jadi adik-adik sekalian, saya tinggal menambahkan saja. Sudah betul tadi terjun ke masyarakat untuk melihat realita kesehatan kita. Advokasi ini fokus kepada bagaimana kita tahu bersama adik-adik sekalian ya bahwa kondisi kesehatan suatu masyarakat itu juga sangat ditentukan oleh regulasi ya, sangat ditentukan oleh pemimpin di masyarakat kita ya. Jadi advokasi itu artinya kita melakukan pendampingan ya, atau kita melakukan gerakan ya untuk bisa bagaimana supaya regulasi atau kebijakan di bidang kesehatan itu berpihak kepada peningkatan pelayanan kesehatan ya. Jadi misalnya adik ketemu dengan pemerintah setempat, ketemu dengan stakeholder yang terkait dengan kebijakan kesehatan ya, supaya apa? Supaya terjadi evaluasi atau perbaikan atau bahkan pembuatan regulasi atau aturan-aturan yang sesuai dengan semangat pembangunan kesehatan. Oke ya, itu advokasi. Kemudian yang kedua, dukungan sosial. Ada yang memberikan pendapatnya, ada sekalian? Dukungan sosial itu seperti apa? Silakan. Dukungan sosial ya. Tapi dong, ya. Menurut saya dukungan sosial ini di mana biasanya itu terdapat sebuah komunitas-komunitas, misalnya seperti konselor sebaya, untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang mengidap penyakit-penyakit tertentu. Oke, jawaban yang bagus ya. Ya, ada lagi tambahan dari adik-adik sekalian? Jawaban yang bagus dari temannya tadi. Ya. Ada tambahan? Ya, silakan. Tapi dok, kalau dari saya mungkin dukungan sosial itu lebih ke afirmasi dari orang-orang, baik itu terdekat atau orang-orang yang baru mengenal, itu agar bisa memberi jiwa yang sehat dok. Oke, betul sekali ya. Dua-duanya jawaban dari temanmu tadi ini sangat bagus ya. Jadi kita tahu bersama yang namanya orang sakit baik itu masyarakat secara individu maupun masyarakat tentu membutuhkan dukungan dari sesamanya ya. Dengan memberikan kita dukungan sosial, kita berharap bahwa masyarakat itu atau orang yang lagi sakit itu bisa lebih mandiri lah atau lebih sadar tentang kondisi kesehatannya. Tadi detailnya sudah dijelaskan oleh temannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang pemberdayaan masyarakat. Seperti apa itu pemberdayaan masyarakat? Iya, silakan. Mungkin dok, pemberdayaan masyarakat itu seperti penyuluhan, contohnya perilaku hidup sehat, pencegahan leptospirosis atau pencegahan gula juga bisa dok. Oke, ya betul ya. Jadi adik-adik sekalian, kita tadi sudah sampaikan bahwa perilaku hidup sehat itu harus bisa dilakukan secara mandiri ya. Tidak mungkin hanya melibatkan tenaga kesehatan saja, dokter saya tidak bisa ya. Tidak mungkin hanya melibatkan pemerintah saja, itu harus melibatkan komponen masyarakat juga dalam mereka melakukan pemberdayaan kesehatannya ya. Jadi berbagai kegiatan-kegiatan, misalnya kita turun mendampingi masyarakat untuk bisa membuat WC umum misalnya ya, atau kita memberdayakan masyarakat bagaimana mereka membuat program senam sehat setiap hari Ahad atau 3 kali seminggu misalnya ya. Jadi kita harus sadar bahwa
untuk kegiatan kesehatan ini, itu upaya kesehatan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh dokter atau tenaga kesehatan, tidak bisa juga dilakukan oleh pemerintah, tapi yang menjadi lini pertama adalah justru masyarakat itu sendiri, ya, seperti itu. Kemudian strategi promosi kesehatan menurut WHO itu kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung, reorientasi pelayanan kesehatan, keterampilan individu, dan gerakan masyarakat. Jadi ada 5 aspek yang harus kita perhatikan ya dalam melakukan program atau upaya promosi kesehatan ya. Yang pertama itu adalah kebijakannya harus berwawasan kesehatan ya. Adik-adik sekalian, sebagai mahasiswa kedokteran itu harus paham bahwa yang namanya sistem kita berada di sebuah negara, tentu kebijakan itu juga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan di negara kita, di masyarakat kita ya. Jadi kita harus mendukung adanya kebijakan yang berwawasan kesehatan ya. Itu pertama. Yang kedua, lingkungan yang mendukung ya. Tadi kita berbicara tentang individunya yang mau sehat, tapi kalau lingkungan yang tidak mendukung, bagaimana caranya masyarakat kita bisa hidup sehat. Jadi yang kedua itu lingkungan harus bisa mendukung supaya masyarakat kita sadar dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sehat ya. Kemudian yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan kita di negara kita ini banyak ya, banyak levelnya, banyak tingkatannya, itu harus ada reorientasi. Kemudian keterampilan individu ya, skill dari masing-masing individu tentang upaya kesehatan itu harus bagus juga. Kemudian yang kelima adalah gerakan masyarakat ya. Masyarakat harus bergerak ya untuk bisa bagaimana sama-sama sadar dan sama-sama peduli dengan kesehatan lingkungan masyarakat. Adik sekalian, selanjutnya lagi kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi ruang lingkup dari promosi kesehatan ya. Ruang lingkup promosi kesehatan bisa kita bagi 2 ya. Yang pertama itu kita pembagiannya berdasarkan aspek pelayanan. Yang kedua kita bagi berdasarkan tempat pelaksanaan ya. Yang pertama itu berdasarkan aspek pelayanannya ya. Kita tahu bahwa aspek pelayanan itu ada empat macam ya. Ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dokter itu bukan hanya kita harus tahu tentang kuratif ya, tapi kita harus tahu promotif, preventif, dan rehabilitatif. Kemudian tatanan dari tempatnya ada bisa di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum maupun di institusi pelayanan kesehatan. Baik, adik-adik sekalian, saya kira kita memasuki sesi tanya jawab ya. Tadi saya sudah memberikan beberapa slide informasi. Selanjutnya saya menunggu pertanyaan dari adik-adik sekalian. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait kuliah. Ya, silakan. Tapi dok, jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menyadarkan dan memberikan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat yang berada di desa-desa yang terpencil? Mengingat sebagian besar masyarakat yang berada di desa terpencil itu tingkat pengetahuannya terkait PHBS masih terbilang rendah. Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita bisa memberikan promosi kesehatan terkhususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Nah, ini adik-adik harus paham bahwa dalam ilmu komunikasi itu kita harus bisa menyesuaikan dengan audiens kita. Ya. Jadi, sebelum kita berbicara atau sebelum kita memberikan promosi kesehatan ke suatu komunitas, kita harus tahu dulu latar belakang pendidikannya ya, lingkungan sosialnya seperti apa di masyarakat itu. Jadi, kita harus mengerti masyarakat kita itu tingkat pengetahuannya seperti apa ya. Ini sekedar tips saja dalam memberikan promosi kesehatan. Kalau masyarakat yang seperti adik tadi maksud, masyarakat berpendidikan rendah, mereka itu biasanya suka dengan contoh yang konkret ya. Kalau kita bawakan materi seperti yang tadi, mereka akan bingung dan tidak ngerti gitu. Apa sih yang kita bahas ini? Saya memberikan mata kuliah ini karena saya berada di depan mahasiswa yang sudah membaca buku sebelumnya, membaca jurnal, teredukasi dengan baik. Tapi kalau kita berbicara di depan masyarakat yang berpendidikan rendah, salah satu contohnya adalah kita memberikan contoh yang konkret, yang nyata. Seperti apa misalnya? Misalnya tentang rokok ya. Kita sering melihat iklan di rokok di ini kan, di pinggir jalan kan?
itu langsung merokok dapat membunuhmu, merokok dapat menyebabkan kanker dan sebagainya. Ya, sama seperti kita memberikan promosi kesehatan yang masyarakat rendah, kita langsung berikan contoh-contoh konkret yang mereka langsung bisa paham, ya, tidak berdasarkan teori-teori atau berdasarkan informasi yang sulit mereka cerna, ya. Itu tips pertama. Yang kedua, masyarakat bawah itu biasanya mereka sangat paternalistik dalam artian mereka ikut tokohnya, ya. Jadi kalau yang bicara misalnya kepala desanya, kepala adatnya, kepala sukunya, mereka akan cepat percaya. Jadi bagusnya kita juga memberikan promosi depan mereka juga didampingi oleh tokoh masyarakat yang dipercaya atau dituakan. Ya, itu beberapa cara ya untuk bisa promosi kita berjalan dengan baik. Sebagai contoh saja ya, supaya adik-adik bisa langsung paham. Seperti saja dulu waktu COVID ya, 2-3 tahun yang lalu. Kita tahu betul bahwa banyak masyarakat kita yang percaya bahwa vaksin COVID itu sesuatu yang tidak bagus kan, seperti itu. Jadi memang kita harus memberikan edukasi yang baik ya, atau mungkin ada informasi yang keliru yang didengar tentang efek samping COVID dan sebagainya. Tugas kita justru menyampaikan data dan informasi bahwa ternyata vaksin COVID itu bermanfaat buat kesehatannya secara pribadi dan kesehatan secara umum, secara kelompok ya. Kita harus berikan contoh-contoh. Kalau mereka percaya dengan contoh-contoh yang salah ya, kita berikan contoh-contoh yang benar. Oh iya, tambahan sedikit lagi. Masyarakat kita itu suka mengeneralisasi ya. Kita harus paham dulu itu bahwa ketika dia ada contoh satu orang yang setelah disuntik vaksin COVID dia langsung ada efek samping, dia kemudian menganggap bahwa semua orang yang akan mendapatkan vaksin dia akan mendapatkan keluhan yang seperti itu juga. Ya, seperti itulah cara kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana mempromosikan bahwa itu hanya sedikit di antara sekian banyak orang yang divaksin dan alhamdulillah tidak ada keluhan. Seperti itu ya, sekalian. Jadi itu terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus pertanyaannya. Nah, sampailah kita pada sesi saya meminta adik-adik untuk memberikan kesimpulan ya atau feedback dari materi kuliah yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan, Dek. Apa yang kalian bisa simpulkan, rangkum dari kuliah ini? Baik dok, terima kasih banyak dok atas kesempatannya. Jadi apa yang saya dapatkan dari penjelasan materi dokter tadi, yaitu bahwasanya promosi kesehatan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk bagaimana supaya kita meningkatkan dan bisa mempromosikan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Nah, adapun cara yang kita berikan untuk supaya masyarakat bisa meningkatkan dan memelihara kesehatannya itu yang dimana kita bisa melakukan advokasi, kita bisa melakukan dukungan sosial dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, justru pastinya dalam melakukan 3 hal tersebut pastinya memerlukan dukungan, misalnya seperti dukungan dari kebijakan dari pemerintah, yang kedua itu dukungan dari lingkungannya itu sendiri, yang ketiga itu dukungannya seperti dari masyarakat yang membuat sebuah gerakan-gerakan dalam memberikan edukasi untuk menjaga dan meningkatkan serta memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, kita juga bisa memberikan beberapa pelayanan yang dimana pelayanannya ini terstruktur, yang dimana mulai dari promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif. Dan adapun sasaran daripada promosi kesehatan ini misalnya daripada sekolah, lingkungan-lingkungan yang umum yang lainnya, dan juga termasuk daripada institusi kesehatan itu sendiri. Baik dok, demikian tadi kesimpulan yang saya dapatkan dan saya pahami dari penjelasan dokter. Terima kasih banyak dok atas kesempatannya. Oke, terima kasih juga buat adik-adik sekalian. Mari kita tutup kuliah pada sore hari ini dengan membaca doa. Semoga ilmu kita yang pelajari hari ini bermanfaat ya, dan bisa kita aplikasikan nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.